itu zalim, itu menguatkan habaib itu tidak boleh disentuh oleh kajian apapun, tidak boleh diteliti dengan pendekatan apapun, sehingga cukup menolak temuan dari berbagai pendekatan yang mengatakan bahwa habaib alwi itu tidak tersambung, berintisab kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghalang-halangi temuan ini supaya tidak berkembang luas dengan target status cucu tetap masih berkembang dipercaya di tengah masyarakat. Mereka itu caranya cara yang licik, cara yang tipu-tipu, cara yang penuh kezaliman, dengan mengatakan berarti semua pendekatan yang digunakan untuk meneliti nasab habaib alwi itu pendekatan yang digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Syekh Fulan, tokoh Fulan, tokoh Fulan, tokoh Fulan. Ini kezaliman. Zalim double, zalim murokab. Menzalimi diri sendiri untuk tidak terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar. Yang kedua, menzalimi umat untuk percaya kepada kedustaan, kebohongan, biar umat tetap percaya habaib alwi itu adalah cucu Nabi. Yang ketiga, menzalimi nama-nama masyayikh, nama-nama kiai, nama-nama ulama yang dijadikan bemper atau legitimasi untuk menolak perkembangan ilmu pengetahuan, untuk menolak reaktualisasi, pembaharuan, untuk menghangatkan kembali nilai-nilai keislaman, biar tidak kosong dalam setiap perkembangan zaman. Padahal melakukan tajdid, pembaharuan, menyegarkan kembali nilai-nilai keislaman dalam sepanjang sejarah umat manusia, di tengah setiap perkembangan umat manusia, itu suatu keniscayaan untuk melanjutkan keberlangsungan quality continuous improvement, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai nubuah yang dibawa oleh para utusan Allah, para rasul-rasul Allah, termasuk terakhir yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Agama ini memerlukan keberlangsungan sosok-sosok yang memiliki komitmen kuat menjaga risalah kenabian, menjaga nilai-nilai keutamaan kebenaran untuk pembebasan dan pencerahan umat manusia. Nah, kalau ada sekelompok yang mengatasnamakan cucu Nabi, sementara ada kedustaan yang timbul di balik pengakuan sebagai cucu Nabi, dan muncul orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi justru melakukan kontrarisalah. Di satu sisi, di sisi lain ada orang yang ingin menjaga status quo kekuasaan orang-orang yang mengaku cucu Nabi melalui kuasa agama, sehingga pada melakukan perbudakan spiritual, dan ini dibiarkan, bahkan mencoba dipertahankan. Nah, yang mempertahankan ini zalim, tidak menjaga marwah Nabi, malah justru membiarkan status quo kuasa agama dengan kedok sebagai cucu Nabi.
lebih zalim sekali, sampai-sampai bahkan mengancam mereka yang tidak percaya Habaib Alwi cucu Nabi adalah murtad, matinya mati kafir dan lain sebagainya. Atau siapa yang ngutak-ngutik status Habaib Alwi sebagai cucu Nabi, mereka nggak percaya pada Syekh Fulan, membawa nama-nama yang mulia, sosok-sosok yang mulia untuk menghentikan kebenaran, pengetahuan, keilmuan, yang kesemuanya itu untuk menjaga keberlangsungan risalah kenabian. Ini yang mencoba menghalang-halangi pembaharuan, menghalang-halangi ilmu pengetahuan, menghalang-halangi pemahaman yang berbasis ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Yang menghalang-halangi itu zalim ini. Karenanya saya mendukung, saya sangat senang munculnya kajian Turos yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Otsman. Dan sebagai pendukung, tentu tidak satu-satunya dasar kebenaran, tapi paling tidak bisa saling kuat menguatkan. Kajian ini melibatkan lintas disiplin ilmu, yaitu kajian DNA dan filologi. Sekali lagi, siapapun yang menghalang-halangi perkembangan lintas disiplin ilmu untuk penguatan risalah kenabian, ini adalah kezaliman. Lebih zalim lagi, menzalimi pada diri sendiri yang menutup ilmu pengetahuan, menzalimi orang lain agar tidak berkembang di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, juga menzalimi para guru, para syekh, para ulama, para kiai yang namanya dicatat-catat, dibawa-bawa untuk menghakimi kebenaran sebagai sebuah kejahatan, menghakimi ilmu pengetahuan sebagai sebuah kejahiliahan. Ini luar biasa. Ini luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Makanya tidak usah dipercaya siapapun yang mengatakan bahwa yang mempercayai ilmu pengetahuan, yang mempercayai kajian, keilmuan untuk mengkritisi atau untuk menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan Pak Alwi, terkait dengan Habaib Pak Alwi, kemudian dikatakan sama halnya tidak percaya atau mengingkari para ulama-ulama terdahulu. Nah, yang mengatakan ini kezaliman, jangan dipercaya ini. Jangan dipercaya. Kita semua percaya pada ulama-ulama yang mendahului kita, karena mereka adalah pembawa sanad keilmuan kita, Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan reaktualisasi, upaya menyegarkan kembali nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap kurun yang kita alami dan yang dialami oleh generasi-generasi kita, sebagaimana proses reaktualisasi atau penyegaran kembali nilai-nilai keislaman yang juga dilakukan oleh guru-guru kita, yang kesemuanya ini untuk target pembebasan dan pencerahan kepada umat, untuk terciptanya maqasidus syariah yang akan membawa kepada keberlangsungan risalah kenabian dalam sepanjang zaman, sepanjang waktu, selama masih di dunia ini. Kita punya kewajiban sebagaimana para kiai-kiai kita sebelumnya juga punya kewajiban, dan ini nanti juga akan diteruskan oleh generasi-generasi kita yang kesemuanya punya kewajiban yang sama untuk melanjutkan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Terima kasih.